I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that. Ya, sebelum mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk mengecek kehadiran, coba tengok kanan kiri depan belakang, siapa tahu ada teman kalian yang hari ini apa bisa yang tidak ya? Mereka semua? Siapa yang tidak berangkat? Ya, untuk pembelajaran hari ini, materi SKI-nya tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Sebelum melangkah ke pembelajaran ini, ya bukunya kata-kata motivasi bisa dilihat di proyektor ya. Belajarlah mengalah sampai tak seorang pun bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun bisa merendahkanmu. Di sini artinya apa? Kok belajarlah mengalah sampai tak seorang pun bisa mengalahkanmu? Di sini mengalah bukan berarti kalah, merendah bukan berarti bisa dibedakan. Jadi kita di bawah ya. Terus selanjutnya, biar kalian tambah semangat lagi. Kalau butuh ajar untuk bernyanyi mau tidak? Ya. Ya, di sini untuk liriknya dari lagu Trio Macan ya. Bisa ya untuk menyanyikannya? Bisa. Ya, kalau bisa di sini dulu kasih contoh dulu cara menyanyikannya. Di sini aku mencari ilmu, di sini aku mengenalmu, di sini aku memahamimu, di sini aku ingat selalu. Bisa dinyanyikan sama-sama? Bisa. Baik, 1, 2, 3. Di sini aku mencarimu, di sini aku mengenalmu, di sini aku memahamimu, di sini aku ingat selalu. Sekali lagi biar tambah semangat, ayo nyanyi semuanya yang belum nyanyi ya. 1, 2, 3. Di sini aku mencarimu, di sini aku mengenalmu, di sini aku memahamimu, di sini aku ingat selalu. MTS kalinya? MTS kalinya? Terima kasih. Selanjutnya, ya, di sini untuk materi yang sudah pernah kita lihat dari sebelumnya, itu kan sumbernya tentang peristiwa hidup Nabi Muhammad SAW, ya. Kita testing, kira-kira kita masih paham apa tidak dengan materi yang sebelumnya? Coba di antara kalian siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari guru ya? Tahukah kalian tentang pengertian hijrah? Coba katakan siapa yang masih ingat materi itu? Pengertian hijrah itu apa? Ya Mas Hadi? Ayo kita berikan aplaus ya kalau dengan Hadi. Hijrah itu adalah berhijrah atau berpindah tempat atau meninggalkan tempat. Terus lanjut, pertanyaan yang kedua, apakah kalian tahu arti dari hijrah makaniyah dan hijrah maknawiyah? Apa artinya? Coba masih ingat atau tidak? Coba katakan yang bisa. Makaniyah dan maknawiyah. Ayo masih ingat atau tidak? Ya, kalau belum ingat, supaya ingat lagi harus dibuka lagi materinya, bisa dicari di internet, bisa di buku tulis, ya, bisa di buku cetak ataupun di HKS. Bahwasanya untuk hijrah makaniyahnya adalah hijrah atau berpindah tempat, sedangkan hijrah maknawiyah itu adalah berpindah dari hal yang buruk ke hal yang baik atau dari hal yang tercela ke yang suci. Seperti itu, ya. Ya, di sini harapan dari profil pelajar Pancasila peserta didik ini beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, bernalar kritis, ya, bertanggung jawab. Sedangkan harapan dari profil pelajar Pancasila, profil Rahmatan lil Alamin, harapannya peserta didik ini memiliki keteladanan atau dua, berkeadaban atau adil, musyawarah syura dan toleransi atau tasamu. Lanjut ya. Untuk pemahaman bermakna, nah, untuk pemahaman bermakna, di sini harapannya peserta didik dapat memahami misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah, serta dengan pemahaman tersebut peserta didik dapat mengidentifikasi manfaatnya, yaitu
Yaitu untuk apa? Untuk menumbuhkan sikap ukhuwah Islamiyah, ukhuwah syariah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah watoniyah dalam kebinekaan. Lanjut ya. Terus untuk cakupan materi pada siang ini ya, cakupan materinya tadi di babnya adalah perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Ya, cakupan materinya tentang saudara lagi dakwah Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa dalam pembelajaran di sini? Tujuannya menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah untuk menumbuhkan sikap ukhuwah Islamiyah, ukhuwah syariah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah watoniyah dalam kebinekaan. Yang bisa dilihat ada konsep yang akan kita pelajari tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ini dulu ya, ya lanjut. Sebelum ke materi untuk mempermudahkan kita dalam mempelajari materi tersebut, sebelumnya ya dibentuk dulu kelompok ya, dibentuk dulu kelompok. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 3 sampai 4 orang karena ini jumlahnya ada 35 dalam satu kelas ya. Berarti ada 9 kelompok. Silakan dibentuk kelompok dulu sesuai yang tadi di buku sudah dikatakan kelompok 1 sampai 9. Silakan bikin data tadi. Sudah dibentuk kelompok masing-masing terdiri dari 3 sampai 4 orang ya, jadi ada 9 kelompok ya. Silakan diperhatikan materinya di PowerPoint-nya, guru tampilkan di layar. Diperhatikan semuanya, memperhatikan ya, bahwasanya langkah-langkah awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah diantaranya yang pertama yaitu membangun masjid sebagai pusat dakwah. Yang kedua mempersaudarakan kaum muhajirin atau mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Yang ketiganya apa? Yang ketiga yaitu perjanjian dengan masyarakat Yahudi di Madinah. Dalam artian di sini membuat piagam Madinah. Sampai di sini paham materinya? Selanjutnya diperhatikan juga nama lain dari piagam Madinah itu apa? Yaitu Mitsaq al-Madinah. Dalam piagam Madinah, Mitsaq al-Madinah memuat aturan yang berkenaan dengan orang-orang muhajirin dan masyarakat Yahudi yang bersedia hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam. Piagam tersebut merupakan sebuah bukti bagaimana Islam mengayomi umat manusia termasuk kaum muslim ya. Karena Islam ini adalah memang agama yang rahmatan lil alamin. Sampai sini paham ya? Selanjutnya, kepercayaan masyarakat Madinah terhadap Islam. Agama yang dianut penduduk Yathrib ini diantaranya adalah Yahudi, Nasrani, Pagan. Diperhatikan, agama Pagan itu apa? Yaitu kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan alam seperti matahari, bintang-bintang, dan bulan. Sampai di sini kalau ditanya pengertian dari agama Pagan tahu? Ya. Jadi kalau agama Pagan ini adalah suatu kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan alam. Tadi benda-bendanya yang namanya agama matahari, bintang, dan bulan. Agama Pagan. Paham ya? Ya, lanjut materinya kalau paham ya. Di sini untuk menambah pemahaman kalian ya, guru sajikan pertanyaan. Di sini ada 2 pertanyaan. Coba nanti siapa yang bisa menjawab angkat tangan ya. Mengapa strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah itu penting dipelajari? Coba angkat tangan yang bisa menjawab. Yang pertama silakan. Tahu apa saja sih strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah? Di antaranya 1. Membangun Masjid Nabawi, 2. Mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor, 3. Membuat perjanjian dengan kaum Yahudi. Ya, berikan aplaus ya. Jawabannya betul ya. Terus selanjutnya, apa yang kalian ketahui ya tentang nama lain dari piagam Madinah? Barusan kan sudah diterangkan. Piagam Madinah nama lainnya apa? Siapa yang bisa menjawab angkat tangan? Piagam Madinah. Ya, lagi-lagi masing-masing terus apa? Mitsaq al-Madinah. Ya, berikan aplaus. Bahwasanya untuk nama lain dari piagam Madinah adalah Mitsaq al-Madinah ya. Jadi sampai di sini sudah paham ya materinya ya. Kalau sudah paham dulu lanjut materinya. Nah, selanjutnya masyarakat Madinah menyambut baik kedatangan Nabi dan umat Islam di Madinah, terutama kabilah Aus dan Khazraj. Ada 3 suku yang menolak dakwah Nabi. Bahkan sampai bersekutu dengan kaum kafir Quraisy. Suku tersebut apa saja? Yang diperhatikan di layar ya. Bahwasanya 3 suku tersebut yang menolak bahkan bersekutu dengan kaum kafir Quraisy
Allah.